Keluarga Saat Teduh yang saya sangat kasih, udah gak sabar dari tadi menunggu kita satu dalam hadirat Tuhan ya. Tidak ada jarak di antara kita. Nah, saya hari ini bersama dengan tim Saat Teduh dan ada Pastor Fuji Harsono, Gembala Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, langsung dari GMS Tangerang. Kita adakan Saat Teduh hari ini. Boleh sapa jemaat dulu ya, biar ketemu jemaat keluarga Saat Teduh dengan GMS Tangerang. 1, 2, 3 kita sapa semua keluarga Saat Teduh. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Haleluya. Seperti biasanya dan seperti luar biasanya, saya bacakan dulu kesaksian karena masih banyak mujizat yang harus terjadi. Dan saya imani kali ini akan terjadinya dalam kehidupan Anda. Gak jauh-jauh nyasar ke tetangga. Kali ini akan mengetuk pintumu. Kesaksian berikut ini dari Henny. Shalom, saya ikut Saat Teduh bersama dari pertengahan tahun 2020. Dari saat itu saya berdoa untuk anak saya Moses yang diklaim dokter terkena epilepsi karena sering kejang-kejang. Saat Teduh bersama 11 Desember 2021, Pastor Philip berkata, Ibu, anak laki-lakimu sudah sembuh dari epilepsi dan alergi juga. Saya kaget, langsung saya menangis dan bersyukur. Seketika itu juga seperti ada yang memeluk saya. Saya imani, saya klaim anak saya sudah sembuh dan semua sehat. Hingga hari ini, anak saya gak pernah kambuh-kambuh lagi. Saya senang ikut Saat Teduh bersama karena membuat saya dekat sama Tuhan Yesus. Praise the Lord, haleluya. Wow, kesaksian seperti ini loh yang membuat kami tidak pernah merasa letih lesu, tidak pernah merasa lelah. Kesaksian itu membuat semua jeripaya kita dalam Tuhan itu terbayarkan. I pray that today is your turn. Hari ini adalah giliran Anda ya. Kalau lain ditolong, kita juga, Anda juga. Ini dari Ano. Shalom Pastor Philip dan tim, saya ingin bersaksi bahwa saya sudah lama ada gangguan di perut. Jika makan mie, perut mules saat malam hari. Pernah suatu kali saya makan mie kemudian terbangun. Ketika di toilet perut saya terasa kram dan tubuh bagian atas dingin. Saya hampir pingsan tapi berusaha untuk tetap sadar. Kemudian saya minum air hangat. Selama malam itu saya mengikuti Saat Teduh bersama di YouTube dan mulai berdoa tiap pagi. Setelah beberapa hari saat mengikuti live Saat Teduh bersama, Pastor Philip mengatakan usus dan saya imani itu untuk saya. Dan saat itu perut saya terasa hangat dan nyaman. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih pastor dan terima kasih timnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Glory to God. Carolina. Hello Pastor Philip. Saya ingin bersaksi bahwa doa saya dijawab oleh Tuhan. Tanggal 6 Februari 2021, saya menonton Saat Teduh bersama. Judulnya Iman Grade A, yaitu Abraham. Saya dan suami dengarkan khotbah pastor di YouTube. Saat itu bulan Desember 2020, kami baru saja mengalami keguguran. Sebelumnya, saya juga selalu mengalami pendarahan selama 3 tahun berturut-turut tiap bulan. Putus harapan sudah. Kalau diibaratkan di Alkitab, seperti wanita yang mengalami pendarahan yang tidak sembuh-sembuh itu. Pergi ke dokter sana sini, dokter bilang tidak ada yang tahu mengapa. Tidak ada yang bisa tahu kenapa, seperti tidak ada harapan untuk hamil lagi. Karena pendarahan yang tidak berhenti bertahun-tahun sudah. Pernah hamil 1 kali, malah keguguran. Hati saya sangat sedih, ingin sekali memiliki keturunan. Suatu waktu pastor bilang akan banyak yang mengalami mujizat Tuhan. Akan ada banyak wanita yang hamil dan diberikan keturunan. Saya amini. Nah, tepat 3 bulan yang lalu, anak saya lahir. Sungguh mujizat Tuhan ada. Praise the Lord ya. Ini bayi Saat Teduh ya. Sebentar lagi seperti biasanya kita akan memuji menyembah Tuhan. Tapi saya kok tergerak ya. Di awal-awal Saat Teduh yang kali ini. Kalau Anda adalah seorang istri yang belum diberikan keturunan dalam pernikahannya. Letakkan aja tangannya di kandungan seperti ini. Ya. God bless your womb. Tuhan memberkati kandunganmu. Biar Tuhan akan isi ketika Anda bersatu dengan suami. Tuhan akan mengingatmu. Tidak ada Sarah yang mandul selamanya. Tuhan memberikan keturunan dalam nama Yesus. Mari kita siap-siap masuk ke hadirat Tuhan. Kita sapa Tuhan Yesus yang dari tadi sudah ada di sini. Kita sapa dengan manis, dengan hati yang haus. Mari datang untuk menyembah
Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Engkau, Engkau yang perkasa, perkasa, Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, oh Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat menyembah, angkat suara. Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Sorak haleluya. Orang maya ralamaya shanarararara. Dia ralamaya se. Dia ralamaya shanarararara. Ralamaya se. Haleluya. Orang maya shanarararara. Ralamaya se. Dia ralamaya shanarararara. Haleluya. Ora maya ralamaya 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 shanarararara. Tuhan tiada yang lain. Ora maya shanarararara. Haleluya. Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada duanya dirimu, hanya Kau seorang. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Hati kami melekat padamu, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Sekalipun hati batin kami habis lenyap, Engkau tetap gunung batuku. Kekuatanku, bagianku. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Jemaat Saat Teduh dan GMS Tangerang di sini. Bapa, we love you. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sampaikan sabda-Mu, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh ketika kita memuji menyembah seperti itu, hati kita melekat sama Tuhan. Nah, kalau orang melekat hatinya, Mazmur 91 katakan, Tuhan luputkan. Karena dia melekat padaku, aku meluputkannya. Berarti ada yang namanya berkat peluputan. Itu tema kita hari ini. Berkat peluputan. Mari kita baca Alkitabnya ya. Buka bersama dengan saya di Mazmur 140 ayat 1 sampai 14. Tuhan itu bentuk hatiku. Hati saya ini diberikan sifat gembala. Jadi saya harus sampaikan pesan demikian. Baik untuk Gereja Mawar Sharon tercinta maupun keluarga Saat Teduh bersama. Saya ingin sekali agar domba-domba Kristus diluputkan di akhir zaman. Dan juga diluputkan setiap hari dari mara bahaya. Mana ada sih yang namanya orang tua ingin anaknya celaka. Orang tua rohani juga tidak ingin anak-anaknya mengalami musibah. Pencobaan ada, saya tahu. Di hidup ini ada banyak hal gak bisa dijelaskan. Tapi satu hal bisa kita sengaja, kalau berdoa, doa Bapa kami pun diajari. Salah satunya adalah, bebaskan kami dari segala yang jahat. Nah, apa yang saya sampaikan sebentar lagi ini, ambil catatan,
kita akan diajari apa yang terjadi sesudah berdoa, Bapa, bebaskan kami dari segala yang jahat. Nah, ini episode kemudiannya. Ini janji-janji Kristus bagi orang-orang yang diluputkan. Diluputkan itu apa sih? Kita minta sama Tuhan agar kita gak jodoh sama kejahatan. Apalagi sama dosa yang mendukakan. Kita jangan jodoh yang begituan. Kita baca dulu Mazmur 140, nanti karena 14 ayat jadi panjang, nanti berapa ayat saya berhenti saya jelaskan. Dimulai dengan ayat pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berhenti di sana, ini Mazmurnya siapa? Mazmurnya Daud. Kira-kira menurut saya, Mazmur 140 ini ditulis ketika Daud sedang dikejar-kejar sama Saul. Masalah atau problema yang Daud hadapi agak beda sama kita. Kalau kita ini kan makan hati atau rugi materi. Kalau Daud tiap hari cabut nyawa. Dia itu diburu-buru untuk dibunuh. Masalah dia serius banget, seriusnya luar biasa. Ya tentu hari ini juga banyak orang yang bergumul dengan penyakit mematikan. Ada yang sekarang dipenjarakan, ada yang mengalami hukuman, saya tahu. Tapi Daud ini makanan sehari-hari. Dia dikejar sama Saul dan dikhianati sama sahabat. Kalau Anda tahu ya, Daud itu kenyang dengan air mata penolakan. Dia ditolak loh. Ya, ada banyak cerita nanti di dalam biografinya di Alkitab. Daud itu dijual sama teman-temannya, rekan-rekannya. Daud lari-lari sendirian hingga ketemu dengan orang-orang bermasalah di Gua Adulam. It's okay, Tuhan mengerti. Mazmur 140 ini mengajari pada kita nggak diluputkan dari masalah, tapi kita diluputkan dari apa yang bukan rencana Allah ketika berada di dalam masalah. Saya mendingan berada dalam masalah namun dalam rencana Allah daripada saya nggak punya masalah tapi keluar dari jalan Allah. Wah, ujungnya itu maut. Berkat peluputan itu apa saja saya akan jelaskan mulai ayat 2. Luputkanlah aku, kata Daud, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Misalnya perampokan, pembunuhan, pencurian dan segalanya. Yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya, Sela. Berhenti sampai ayat 4. Daud berseru secara sengaja, meskipun Tuhan itu melindungi anak-anaknya, kita juga diberi sama Tuhan yang namanya roh atau firasat. Ada waktunya kita gak sejahtera, pos atau Sela, berdoalah. Karena kita belum tinggal di sorga. Jadi ada banyak hal di hidup ini masih mengalami peperangan rohani. Tidak bisa katakan bahwa kerajaan sorga itu total otomatis. Kalau otomatis Pinocchio dong namanya. Kita ini perannya apa? Tapi kalau semuanya manual, gak mungkin kita nyampe ke sana. Pasti mati, tercuri, terbunuh, terbinasakan oleh setan. Ada banyak anugerah. Sebenarnya kita ini bisa sampai hari ini karena Tuhan mengalah. Kalau dicelikan mata hati atau mata rohani, Anda dan saya harusnya sudah mati loh. Berapa banyak roh-roh di udara itu menargetkan kita dan anak-anak kita, keluarga orang-orang tercinta. Berapa banyak di luar sana itu orang yang gak akan segan-segan untuk membunuh atau merampokmu. Jadi jangan berkata bahwa ini semua karena aku hebat koneksiku. Atau karena aku memang berjaga-jaga, semua sistematis. Saya semua tercover nih. Dari CCTV, alarm juga. Sampai asuransi. Gak tentu loh. Gak tentu. Kalau Tuhan tidak membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Kalau Tuhan tidak menjaga kota, orang itu mau jaga sampai subuh, akan kebobolan juga. Lihat Goliat, semua dilindungi all around. Sekelilingnya semua perlindungan. Siapa sangka kematian masuk lewat lubang tikus di dahinya. Gak pernah ngerti, saya gak pernah ngerti. Jalan Tuhan itu heran. Kalau Tuhan memang sudah tidak sertai seseorang, semua yang dia jaga gak kecolongan. Yang dia remehkan, di situ dia mati. Di situ dia mati kutu. Saya gak berani kalau bukan Tuhan yang membangunnya bersama dengan saya. Makanya itu doa seperti ini perlu. Karena kita tahu kita ini berada di dunia semi otomatis dalam anugerah. Tapi juga semi manual di dunia. Kita diberi sama Tuhan roh pekah. Jalanlah sama roh kudus. Dan salah satu doa yang diurapi adalah luputkanlah aku dan orang-orang kucintai.
Saya mau doa itu hari ini untuk keluarga Saat Teduh tercinta dan GMS Mawar Sharon yang kukasihi. Saya mau berdoa agar Anda diluputkan. Yang percaya, yang mau menerima doa ini katakan amin. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Luputkan aku dari manusia jahat. Siapa aja sih orang jahat? Orang yang melakukan kekerasan. Siapa lagi? Yang merancang kejahatan. Dan yang setiap hari menghasut-hasut perang. Ini bukan anak damai, ini anak perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Kalau nggak bisa bunuh kita secara fisik, mereka bunuh karakter kita. Lalu bisa ular senduk. Saya itu cari-cari ular senduk itu tipe ular apa ya? Ular piton kek atau ular apa? Kata orang kalau ular itu berwarnanya merah yang cerah, warnanya yang nyorak gitu, itu malah justru bahaya. Itu berbisa. Tapi ini ular senduk. Saya punya suatu perasaan bahwa yang dimaksud ular senduk ini salah satu tipe ular paling berbisa di dunia. Satu pagut langsung mati. Gak perlu berapa menit, berapa detik orang itu kejang. Bisa ular senduk itu ada di bawah bibirnya. Kadang-kadang kejahatan terbesar itu bukan pembunuhan di tangan. Tapi lidah yang membunuh karakter seseorang. Kita tuh minta dihindarkan dari bahaya fisik. Tapi kita juga diminta dihindarkan dari bahaya yang kelihatannya tidak jasmani. Hati-hati ya, jangan serahkan hatimu atau damai sejahteramu kepada orang lain. Yang bahkan gak peduli dengan Anda. Lebih pedulikan apa kata firman tentang hidupmu daripada opini manusia. Karena opini manusia kalau diberi ruang bisa membunuhmu sekarang. Semua rencana Tuhan bisa prematur gugur gara-gara Anda terlalu percaya apa kata orang. Bullying yang terjadi di sekolah. Berapa banyak anak kecil jadi sakit jiwa. Berapa banyak anak-anak yang innocent itu. Ada juga di luar negeri yang sampai bunuh diri. Di dalam negeri juga adalah. Do not give your life, jangan pernah surrender your life atau serahkan hidupmu pada ular senduk yang berada di bawah bibirnya. Oke, saya kasih poin ke-1. Luputkanlah aku. Apa artinya berkat peluputan? Ini definisi pertama. 1, tidak bertemu dengan orang yang salah di waktu dan tempat yang salah. Saya selalu doa untuk keluarga saya. Untuk family, anak-anak saya, anak-anak kami, untuk istri saya, untuk papa mama, dan untuk jemaat juga. Saya selalu berdoa gini, Tuhan, hamba berdoa agar hari ini kami dan orang-orang yang saya cintai tidak bertemu dengan orang yang salah, apes-apesan namanya, di waktu dan tempat yang salah juga. Waduh, bahaya dong. Kita tuh diluputkan. Ya kita gak berharap kecelakaan terjadi sama orang lain ya, misalnya contoh saja di jalanan. Sebelum tabrakan, kita tuh baru berapa detik lewat lampu merah itu, terus tabrakan semua. Bukankah kita berharap yang ditabrak bukan anak kita, tapi anak kita yang diluputkan. Jangan sampai berada di tempat yang salah. Tentu saya harapkan jangan sampai terjadi yang begituan. Tapi kalau saya bisa berdoa, saya doakan orang-orang yang saya kenal dan saya tahu agar dilindungi dulu. Itu namanya syafaat. Ya. Jangan sampai semua, ini kejadian pas tepat dia ada di sana. Tidak sedikit rekan-rekan saya memberi kesaksian bagaimana mereka diluputkan. Andai kata mereka telat 1 menit aja, lain hasilnya. Atau kepagian 1 menit saja, itu beda ujungnya. Let's pray sama Tuhan. Jangan sampai kita bertemu dengan orang yang salah di waktu dan tempat yang salah. Ya, kita sama apes itu cerai gitu loh. Gak perlu sama hoki bergabungnya. Karena saya gak percaya orang Kristen anak Tuhan itu perlu keberuntungan. Kalau ada orang berkata sama kita good luck ya kita terima aja, berkata thank you. Karena dia gak bermaksud, tapi di dalam hati sanggahlah dan berkata I don't need luck. I carry his blessing. Aku gak perlu keberuntungan karena saya membawa kemana-mana berkat dan janjinya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah kalau kita sudah berdoa gini juga jangan cari gara-gara. Jangan cari gara-gara. Misalnya sekali lagi ya, ini bukan diskriminasi tapi ini logika, ini common sense atau masuk akal. Akal budi yang dari Tuhan. Jangan kedugem. Jangan kelebing yang cara dunia begitu. Karena apa yang dicari di sana itu dapat ditemukan di gereja, fellowship, persekutuan, keintiman, kedekatan dengan teman, rekan, minus dosanya. Malah justru lebih langgeng. Dapat jodoh,
Di gereja aja lu dapet jodoh bisa salah. Apalagi di tempat yang salah. Karena orang pergi ke sana itu biasanya dengan tujuan yang kurang persis dengan maksud Allah. Antara orang ke situ untuk pelarian, pelampiasan, atau hawa nafsu kita nggak tahu. Sebagai anak Tuhan, kalau saya menjadi gembalamu, saya berhak dong ngomong kepada domba-domba Tuhan. Please hindari tempat-tempat kegelapan. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, apalagi hawa nafsu birahi yang akan bisa menghanguskan semua yang kau bangun bertahun-tahun ini. Karena orang pergi ke tempat tersebut, orang datang ke gereja aja loh, masih bisa menemukan orang yang salah. Padahal orang ke gereja notabene harusnya datang dengan tujuan mulia. Tapi gak semua orang datang dengan tujuan yang benar. Kita juga punya agenda pribadi. Apalagi kalau tempatnya jelas-jelas tempat pergi orang-orang yang hatinya berisi dengan kegelapan. Don't go to places like that. Karena tidak ada untungnya. Malah ketemu dengan orang yang salah. Di tempat yang salah, di waktu yang salah, dan dengan tujuan yang salah. Jadi mari sekalipun kita berdoa, jangan juga kita meruntuhkan iman kita. Siapa berdoa, berjalanlah dalam kuasa doanya. Siapa berdoa akan terlebih dahulu menjadi penggenapan ke-1 atas doanya sendiri. Doa tidak akan dijawab hanya lewat perbuatan dan ketaatan Anda. Doa itu lebih besar jawabannya. Dijawab dengan cara yang tidak kita bayangkan. Mata belum lihat, telinga belum dengar, hati belum berani pikirkan. Tapi jangan berdoa, sekali-kali jangan berdoa kalau nggak berani genapi doa sendiri. Paling tidak di langkah pertama, 1, 2, 3. Harus berani melangkah dengan ketaatan. Karena doa tanpa ketaatan berarti basa-basi. Kalau Anda berkata luputkan, then don't go to places, jangan pergi ke tempat yang bisa menjatuhkanmu. Jangan pergi ke tempat yang bisa mengkontaminasi atau meracunimu atau tempat-tempat atau jangan lakukan sesuatu yang toksik bagi hidupmu. Kalau Anda minta diluputkan, kenapa Anda sendiri melemparkan diri ke sana? Kalau Anda minta diluputkan dari sesuatu, kenapa Anda terjun bebas ke situ? Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kata luputkan aku, berkat peluputan itu juga nanti memberi kita hikmat. Memutuskan yang mana ya, yang mana enggak dalam kehidupan kita. Lanjut lagi ya, berkat peluputan yang kedua ayat 5. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku. Ya, apalagi kalau kita tahu tempat-tempat tertentu pergaulan yang salah, jelas-jelas bukan lagi sembunyi jeratnya tapi dipasang di tempat terang. Kita malah ke situ. Kita terjebak salah sendiri. Tuhan bilang gak boleh kok serakah, kita malah spekulasi. Alias kepingin cepat kaya, jatuh dalam pencobaan yang gak perlu. Oke, kita baca lagi ayat 6 ya. Orang congkak dengan sembunyi, memasang jerat terhadap aku dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Selah. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku engkau. Berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Tuhan Allahku, kekuatan keselamatanku, engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Selah, kok berkali-kali ya, selah ya. Jangan takutlah, kita itu gak pernah bisa masuk dalam bahaya itu berentetan. Bahaya. Semua bahaya itu ada selanya, bisa mikir dulu kita. Oh, ini keputusanku salah. Saya bisa timbang-timbang apa yang baik, apa yang benar. Dan tidak pernah orang itu dicoba itu bertubi-tubi. Di tengah-tengah pencobaan selalu ada penghiburan dan pembelaan. Orang yang disertai itu pasti akan dituntun. Jadi ada sela-sela sini, kalau secara lagu ini Mazmur kan, itu adalah nada pos untuk tarik suara ke oktav berikutnya. Ini adalah ini adalah pemberhentian lirik-lirik di antara lirik pada lirik yang berikutnya. Tapi secara profetik bicara dalam kehidupan kita, at times, sometimes, kadang-kadang kita perlu evaluasi jalan kita udah benar enggak.
Kenapa seringkali kita masuk dalam masalah yang Tuhan bahkan tidak izinkan, tapi kita masuk ke situ karena kesalahan sendiri, karena kita terburu-buru, gak pernah mikir dengan hati yang jernih. Lanjutkan dulu ayat 10. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api, biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Apa sih ini? Apa ya ini? Kalau kita baca gini kan begitu aja berlalu kita kurang mengerti. Tapi sebenarnya gampang kok. Berkat peluputan tadi yang nomor 1 kan kita sudah tahu, kita sudah tulis di catatan kita. Yang kedua, berkat peluputan di sini itu dimulai di ayat 5, saya baca sekali lagi. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap. Peliharalah aku terhadap ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Kalau kita bandingkan poin pertama yang dimulai di ayat 2 tadi, luputkanlah aku ya Tuhan daripada. Luputkan daripada, sekarang peliharalah terhadap. Maksudnya apa? Kalau satu tadi jangan sampai ketemu orang yang salah. Yang kedua catatlah, jangan ikut-ikutan salah. Tidak ikut-ikutan salah. Sebab senjata kita adalah terus berbuah.